Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim ala nabiyyina al-mukarram wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiz ziham. Kemarin juga istimewa, kita ada dari Palestina juga ikut kemarin. Itu naik pesawat Pak ke sini. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga teman-teman sekalian dari GSP setiap hari berkeliling tanpa lelah, tanpa capek, bahkan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Sesuatu itu kalau sudah biasa Pak, namanya sudah biasa. Bahkan mungkin ada di sebagian teman-teman GSB sendiri yang merasakan justru sholat subuh ini lebih enteng ketimbang duhur dan asar. Kalau subuh luar biasa jam 2 berangkat, giliran duhurnya 2:30. Tidak apa-apa, namanya kita latihan terus. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sendiri kok lebih sering hadir di hari Rebo ketimbang hari-hari yang lain? Supaya tidak terjadi kecemburuan, supaya tidak ada dusta di antara kita, Pak. Ini harus dijelaskan. Pertama, saya juga punya agenda setiap subuh, tapi tidak ada gerakannya, Pak. Kalau gerakan kan bersama, saya sendirian. Jadi keliling juga, alhamdulillah. Kebetulan yang kosong itu memang Rebo. Kebetulan yang kosong itu memang Rebo. Ada Ahad, ada Senin, ada. Makanya kemarin Bapak pembina nelpon saya, tahu-tahu dibikinkan pamflet saya akan mengisi hari. Waduh, saya mau nolak, ndak enak, ndak nolak, sudah terlanjur ada jadwal juga di luar. Jadi mohon maaf sekali lagi. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini ada beberapa yang kegiatan kami diliburkan, di antaranya hari Sabtu dan hari Selasa. Monggo yang hari Sabtu, hari Selasa mumpung lagi nganggur, supaya manfaat daripada GSB ini bukan hanya dirasakan oleh teman-teman GSB sendiri. Bahkan kalau mau orang Jerman nonton bisa sekarang. Kalau mau, tapi orang Jerman. Masalahnya orang Jerman ini mau nonton kita apa enggak? Dan sebagaimana yang sudah biasa, kita setelah sholat ada majelis taklim, sehingga sering ya saya sendiri menyimpulkan dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas teman-teman GSB ini tidak bisa dipisahkan antara sholat berjamaah dan majelis ilmu, atau dalam bahasa singkatnya ibadah dan ilmu, atau ilmu dan amal, sama saja, sama-sama pentingnya kedua-duanya. Maka jangan mengaku-ngaku GSP kalau hanya rajin ibadah tapi nggak suka nyari ilmu, atau hanya rajin mencari ilmu tapi nggak suka ibadah. Dua-duanya harus berusaha berjalan dengan seimbang. Salah satunya tidak ada, ibarat kaki pincang. Ibarat kaki itu pincang. Dan alhamdulillah juga
dari teman-teman sekalian dan juga dari kiai-kiai sekarang sudah bergabung banyak dan mendapatkan dukungan dari kiai-kiai sepuh, dari beberapa tokoh. Ini menunjukkan dan saya yakin bahwa ke depan asalkan kita tetap menjaga istiqomah dan konsisten di dalam visi dan misinya, mudah-mudahan gerakan ini menjadi gerakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta sanjungan dan apresiasi dari manusia. Kita tidak butuh terhadap sanjungan dan pujian orang. Yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di antara doa yang sering kita minta kepada Allah setiap kita selesai melaksanakan salat witir, bagaimana doanya? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Namanya dikatain dukun, dibilang tukang sihir, itu Rasulullah. Jangankan Rasulullah, masih sama manusia, Allah sama orang-orang dikatakan punya anak Tuhan, itu Allah digituin, apalagi kita manusia. Maka selama Allah ridho kepada kita, jalan terus, tidak usah menoleh kanan dan kiri, tidak usah peduli dengan apa orang lain ngomong tentang kita. Bagaimana doanya Nabi Muhammad ketika beliau dalam Isra wal Mi'rajnya? Ketika Nabi Muhammad diusir dari Taif, tidak ada satupun yang mau menerima beliau. Disakiti, dilempar batu, dilempar dengan kotoran, semua mengusir beliau. Seakan-akan dunia ini tidak ada lagi tempat untuk beliau. Tapi doa beliau, di antara doanya Nabi Muhammad waktu itu, beliau berkata, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, biarkan semua orang mengusir saya, biarkan di semua tempat saya enggak diterima, biarkan semuanya tidak mau menerima saya, yang penting engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli dengan apa yang diperbuat orang lain. Begitu juga dengan gerakan-gerakan semacam ini, dengan dakwah-dakwah semacam ini, tidak usah mendengarkan orang lain ngomong apa. Dikatakan ada politiknya lah, dikatakan aliran apalah, tidak usah ke situ. Kita jalan saja istiqomah. Insya Allah, bila Allah menghendaki, bila Allah ridha kepada kita, maka Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sebelum masuk Ramadan, kalau tidak salah itu kemarin GSP hari Rebu di musola mana di Gebang itu, kita sudah berbicara banyak tentang persiapan-persiapan kita saat kita masuk bulan Ramadan. Sekarang tinggal evaluasi bagaimana dari hari pertama sampai hari keberapa ini, Pak? Hari tak apa enggak untuk Pak bulan puasa. Kadang agak lupa karena hari-hari. Hari ke-7. Bagaimana semangat kita dalam melaksanakan puasa? Bagaimana semangat kita dalam tarawih? Bagaimana semangat kita dalam baca Quran? Sudah mulai dilihatkah suasana di masjid-masjid kita masing jalan ibadahnya yang ditekuni? Pokoknya setiap ada panggilan perang pasti ikut. Setiap umat Islam berperang dengan orang kafir, dia pasti ada di situ, karena memang dia gemar gelut, Pak. Seneng keket, Pak. Masuk Islam, dibela agama Allah dengan kekuatannya. Yang satunya memilih jalan ibadah yang lain. Bukan berarti tidak berperang, bukan, tapi ibadah yang paling banyak ditekuni adalah ibadah-ibadah yang lain. Satu saat orang yang pertama itu syahid di medan perang, wafat dalam peperangan. Maka tentu dia statusnya adalah orang yang mati syahid, mati dalam peperangan. Sedangkan setahun kemudian satunya lagi meninggal di dalam rumahnya, di atas ranjangnya.
Setelah keduanya sama-sama meninggal, seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah ini, beliau bermimpi dalam tidurnya seakan kiamat sudah tiba, dan kemudian beliau ini berada di depan pintu surga. Berada di depan pintu surga. Dibukalah surga itu. Pintu surga dibuka. Ada orang dipersilahkan untuk masuk ke surga. Ternyata siapa yang masuk ke pintu surga? Orang yang meninggal di dalam rumahnya di atas ranjangnya. Dia dipersilahkan masuk surga. Kemudian surga ini pintunya ditutup lagi. Setelah itu dibuka lagi yang kedua kalinya. Ternyata ada orang yang kedua dipersilahkan masuk ke dalam surga. Ternyata yang masuk setelah itu adalah orang yang meninggal di medan perang, yang syahid. Setelah itu malaikat penjaga pintu surga itu berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah, "Wahai Thalhah bin Ubaidillah, kamu jangan ikut-ikutan masuk. Kamu belum waktunya. Wong ini mimpi, Pak. Kamu pulang sana. Kamu pulang sana." Makanya maaf, orang tidur itu kata Rasulullah gambaran dari orang meninggal. Orang tidur gambaran dari orang meninggal. Kalau ruhnya enggak dibalikin sama Allah, yang bablas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kita bangun tidur bersyukur sama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini malaikat ini bilang sama sahabat Thalhah, "Wahai Thalhah, kamu jangan ikut-ikutan masuk, belum waktunya kamu. Pulang sana." Begitu dia disuruh pulang, terbangun dia. Ternyata ini mimpi.